Berlian di tanah sawah. Setelah hujan semalaman, embun masih menggantung di ujung dedaunan. Ketika Pak Ranu, pria tua berusia lebih dari 60 tahun, menjejakkan kaki di pematang sawah yang telah menjadi bagian hidupnya sejak ia masih remaja. Ia tidak mencari sesuatu yang istimewa, hanya memeriksa batas petak sawahnya yang sempat longsor karena air deras. Tapi pagi itu, tanah memberinya kejutan yang tak pernah ia bayangkan seumur hidupnya. Di antara lumpur lembek dan akar-akar rumput, sesuatu berkilau tajam terkena sinar matahari pagi. Pak Ranu membungkuk, tangannya yang keriput menyibak lumpur pelan-pelan. Benda itu seukuran telur puyuh, keras, jernih, dan menyilaukan. Awalnya ia kira itu pecahan kaca. Mungkin tertinggal dari sampah entah siapa. Tapi bentuknya terlalu sempurna. Kilaunya terlalu bersih. Ia berdiri kaku. Seluruh tubuhnya tiba-tiba dingin, bukan karena embun, tapi karena firasat. Alam yang selama ini hanya memberi padi, kini menyerahkan sesuatu yang jauh lebih bernilai. Bongkahan berlian, tersembunyi selama entah berapa abad di bawah tanah sawah tua di lereng desa. Hari itu, hidup Pak Ranu berubah. Tapi bukan karena kekayaan yang menanti, melainkan karena rahasia besar yang kini ia pendam seorang diri. Viral, asik mandi bareng, Pasutri di seruduk babi. Di sebuah pagi yang tenang di pedalaman desa, kabut masih menggantung di antara pepohonan. Air pancuran dari mata air gunung mengalir deras, menyanyikan lagu alam yang menenangkan. Sepasang suami istri baru, muda dan penuh cinta, memanfaatkan momen langka itu untuk mandi bersama di pancuran. Tertawa, saling guyur, menikmati kebersamaan yang jarang terjadi sejak panen dimulai. Sementara itu, di balik semak belukar beberapa meter dari pancuran, seekor babi hutan besar, kelaparan dan tersesat dari kelompoknya, sedang mencari air dan aroma buah-buahan yang tertinggal dari malam sebelumnya. Hidungnya mencium aroma sabun kelapa dan jeruk nipis yang tajam asing, tapi menggiurkan. Tanpa peringatan, semak-semak bergoyang liar, daun-daun beterbangan. Dari balik rimbun, muncul sosok besar berlari liar. Babi hutan menyeruduk, membabi buta. Mandi romantis berubah jadi kekacauan total, ember beterbangan, sabun terpental, dan pasangan suami istri itu lari tunggang langgang tanpa sempat mengambil sarung dan handuk. Di kejauhan, suara tawa warga mulai terdengar karena kabar Pasutri diseruduk babi. Petaka masker kunyit. Di sebuah desa yang ramai, hiduplah seorang remaja perempuan bernama Lilis, yang baru saja menemukan dua hal dalam hidupnya, cinta pertama, dan masker kunyit buatan sendiri. Lilis yakin wajah glowing adalah tiket menuju hati Mas Rian, anak Pak RT yang senyumnya lebih manis dari teh poci. Suatu pagi, dengan percaya diri penuh kunyit, Lilis keluar rumah dengan wajah kuning cerah yang ingin menemui Mas Rian. Semua orang menoleh, bukan karena cantiknya, tapi karena kaget melihat tingkah Lilis yang belum mencuci mukanya. Tante-tante PKK yang sedang senam pagi spontan berhenti. Mereka salvo ke Lilis. Lilis tak peduli. Dia yakin ini adalah hari keberuntungannya. Sampai Mas Rian lewat naik motor bebek. Lilis senyum. Mas Rian kaget. Motornya oleng, nabrak kandang ayam. Ayam-ayam kabur. Emak Lilis yang sedang masak kesal, teriak-teriak dan mengomel dari dapur, melihat ayamnya berkaburan. Hujan deras membawa rezeki. Setiap kali hujan deras mengguyur desa Gunung Meru, tanah di pekarangan warga selalu berubah warna, menjadi kuning keemasan. Bukan lumpur, tapi pasir emas asli. Warga dulu tak berani menyentuhnya. Konon, setiap yang mengambil emas dari tanah desa akan kehilangan anggota keluarga dalam 7 hari. Terbukti, sudah 3 kali terjadi. Dan semuanya tak pernah dijelaskan secara medis. Namun semuanya berubah sejak seorang pemuda pendatang tak percaya mitos diam-diam mengumpulkan pasir emas itu, mengekstraknya, dan membagikan kisahnya di TikTok, viral dalam 48 jam. Wartawan, pemburu harta, hingga tim geologi datang. Desa itu pun dijuluki Kampung Harta Karun Terkutuk. Kini, setengah kampung jadi kaya mendadak, tapi anehnya, setengah lainnya justru pindah tanpa pamit. Sampai hari ini, tidak ada yang tahu lebih berharga emasnya atau rahasia yang dikubur di bawahnya. Langkah kecil, perubahan besar. Di sebuah sudut desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota, seorang anak perempuan berjalan setiap pagi melewati sawah, menenteng sepatu yang sudah hampir robek. Bukan karena tak punya, tapi karena ia memilih menyisihkan uang jajannya untuk sesuatu di masa depannya. Namanya Rani, sejak kecil rajin pergi belajar ke sekolah. Sepulang sekolah ia melihat ibunya menjahit hingga larut malam.
dan ayahnya menjadi seorang pegawai bangunan, Rani tidak ingin terus hidup dalam lingkaran yang sama. Ia ingin mengubah nasib keluarganya dengan rajin belajar. Setiap hari, Rani menjadi yang pertama datang ke sekolah dan yang terakhir pulang. Ia belajar dari buku bekas, menulis di belakang kertas undangan, dan mengulang pelajaran sambil membantu ibunya menjahit. Satu-satunya yang ia punya hanyalah bapak dan ibunya untuk motivasi hidupnya. Tahun demi tahun, kerja kerasnya terbayar. Rani mendapat beasiswa hingga perguruan tinggi dan kini, ia kembali ke desanya. Rani mendirikan rumah belajar gratis, lengkap dengan komputer dan akses internet, agar anak-anak di desanya menjadi orang berpendidikan di masa yang akan datang. Rani membuktikan meski berasal dari desa kecil, mimpi bisa tumbuh besar dengan diberi kesempatan, dan tak pernah menyerah. Perjuangan seorang ibu, seekor ayam berkokok di kejauhan, tapi ibu sudah terjaga jauh sebelum itu. Di bawah cahaya remang lampu teplok, ia menambal seragam anaknya yang mulai sobek. Seragam itu satu-satunya yang mereka punya. Di desa yang sunyi, di rumah berdinding bambu, seorang ibu hidup berdua dengan anak semata wayangnya. Ibu ini hanya penjual gorengan keliling, menenteng bakul di kepala, berjalan berkilo-kilo setiap pagi, menantang terik dan hujan yang tak pernah bersahabat. Setiap receh yang terkumpul bukan untuk dirinya, tapi untuk mimpi anaknya untuk sekolah. Ia tak tahu soal kurikulum atau nilai rapot, tapi ia tahu, pendidikan adalah satu-satunya jalan agar anaknya tak hidup seperti dirinya. Kadang, dagangan tak laku. Kadang, ia pulang hanya dengan sisa minyak dan luka di kaki. Tapi ia tetap bangun esok hari, membawa harapan di pundaknya, dan senyum yang selalu ia simpan agar anaknya tak pernah tahu lelahnya. Ia tak pernah menulis puisi, tapi hidupnya adalah puisi yang paling jujur, tentang pengorbanan, ketabahan, dan cinta yang diam-diam menumbuhkan masa depan. Ia hanya ingin satu hal untuk melihat anaknya sukses di masa depan, dan jika itu tercapai, semua lelahnya akan berubah jadi arti. Karena di balik satu anak yang berhasil, sering ada seorang ibu yang memilih untuk mengorbankan segalanya, tanpa suara, tanpa pamrih. Akar yang tersisa, di sebuah desa terpencil yang terbangun setiap pagi oleh suara burung dan denting kapak, hidup seorang penebang kayu tua. Tangannya kasar, punggungnya bungkuk, tapi ayunannya masih kuat untuk menebang pohon. Setiap hari, ia berjalan menyusuri hutan untuk menebang pohon untuk bertahan hidup. Tapi ia tak pernah lupa menanam ribuan bibit setelahnya. Tak ada seorang pun yang menyadari dan melihatnya. 20 tahun lalu, ia pernah menebang tanpa menanam. Banjir datang, tanah longsor, kebun warga rusak. Ia merasa bersalah, lebih dari siapapun. Sejak hari itu, ia berkomitmen akan menanam ribuan bibit setelah menebangnya. Orang-orang desa menganggapnya tua dan aneh. Tapi ketika kemarau datang dan tanah kering retak, hanya wilayah bekas tanamannya yang masih hijau dan teduh. Kini, anak-anak bermain di bawah pohon-pohon yang ia tanam dalam diam. Tak ada yang tahu namanya, tapi setiap orang merasakan warisannya. Ia bukan sekadar penebang kayu. Ia adalah pelestari alam dengan menanam bibit pohon besar yang dirasakan generasi selanjutnya. Autokaya, pemuda menemukan tambang emas di sungai. Di suatu pagi yang berkabut, seorang pemuda berangkat ke sungai untuk mencari emas dengan tangan menggenggam erat sebuah dulang kayu peninggalan dari kakeknya. Dari kejauhan, sungai kecil mengalir tenang di pinggir hutan desa, seolah menyimpan rahasia dalam setiap alirannya. Pemuda itu melangkah perlahan ke dalam air yang dingin, matanya melihat tajam ke dasar sungai yang berlumpur. Ini bukan pertama kali dia mencoba, tapi pagi ini ada sesuatu yang berbeda. Gerakan tangannya lincah, mengayun dulang perlahan, memisahkan lumpur dan kerikil. Detik demi detik berlalu, hingga tiba-tiba, ia menemukan bongkahan batu yang mengkilat dari permukaan dulang. Batu yang mengkilat bukan satu, bukan dua, tapi ada beberapa bongkahan. Ternyata yang pria itu temukan bukan bongkahan batu biasa, melainkan emas yang besar seperti batu. Emas itu kasar dan murni. Jantungnya berdegup kencang, nafasnya tertahan. Di desa yang tenang ini, di sungai yang sering dilupakan, keberuntungan akhirnya berpihak kepadanya. Dari hari itu, pemuda biasa menjadi kaya raya, dan dulang tua itu kini memegang kisah baru tentang harapan, warisan, dan emas yang datang saat keyakinan tak pernah padam. Tragedi Lumpur Lapindo. Dulu, tanah ini hijau dengan sawah yang luas. Tapi seketika segalanya berubah, bukan karena bencana alam, melainkan kesalahan teknis dalam proses pengeboran menjadi penyebab utama semburan lumpur yang tidak terkendali. Pada 29 Mei tahun 2006, di desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Sidoarjo, semburan lumpur pertama kali muncul di desa Renokenongo dan kemudian meluas ke daerah sekitarnya, termasuk desa Jatirejo dan Siring. Lumpur Lapindo mengubur banyak rumah, fasilitas umum, dan jalan tol,
serta menyebabkan mati aktivitas ekonomi di sekitar lokasi. Lumpur pertama kali menyembur dengan ketinggian 40 meter pada jarak 150 meter dari lokasi pengeboran, dan kemudian luapan lumpur semakin meluas. Terdapat upaya untuk menanggulangi semburan lumpur, seperti pembangunan tanggul, namun beberapa tanggul jebol dan menyebabkan lumpur masuk ke permukiman warga. Kita doakan bersama supaya tragedi ini cepat terselesaikan. Jejak cahaya, Nusantara, langkah pertamanya menjejak tanah tropis ini. Matanya langsung membelalak tak percaya. Udara hangat menyambutnya seperti pelukan pertama dari negeri yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, membuat hati tenang dan damai. Ia adalah gadis muda traveler luar negeri Indonesia menjadi tempat yang ia harapkan. Karena wisata alamnya, dari hijaunya teras sering ubud yang seakan-akan dilukis tangan, sampai pasir putih di Raja Ampat yang jernihnya seperti cermin, ia sampai terpaku, terpukau, terdiam dalam keindahan yang nyaris tak masuk akal. Setiap detik adalah pengalaman baru, warna-warni pasar tradisional, aroma rempah yang terhembus di udara, dan senyum-senyum hangat yang menyapa di setiap sudut. Tidak bisa berkata-kata, ia hanya melihatkan tatapan mata yang berbinar. Saking kagumnya ia sampai mengucap Indonesia terlalu indah, jangan terburu-buru melewatkannya.